Selamat datang. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. 2. Pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara yang pertama, ditransfer melalui Bank BRI, unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 4120 01 017947 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Yang kedua, melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di masing-masing wilayah. Mohon perhatiannya. 3. Perjamuan kudus reguler. Pada ibadah hari ini, Minggu tanggal 20 Februari 2022, akan dilayankan perjamuan kudus reguler dengan 2 kali persembahan. Mohon perhatiannya. Yang keempat, ibadah dan perayaan HUT ke-16 GKJ Cimahi. Dalam rangka merayakan HUT ke-16 GKJ Cimahi, maka setelah ibadah Minggu tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan selesai, akan dilanjutkan acara perayaan HUT secara online melalui YouTube channel. Panggilan beribadah. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 14 ayat 1 dan 2, Muliakan Tuhan Allah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan saat ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari NKB 3. Terpujilah Allah. Putranya
Pengakuan dosa. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 yang menjadi dasar dalam pengakuan dosa. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Umat menyanyikan Kidung Jemaat 33 ayat 1 dan 2. Suaramu kudengar. Sabda kekuatan dari Tuhan. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 405 ayat 1 dan 2. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku.
Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah atas kasih berkat penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Dan jikalau sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, mampukan kami untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Karena kami yang sudah Tuhan kasihani dengan pengampunan dosa yang Tuhan berikan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mampukan kami untuk dapat mewujud nyatakan itu semua dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, menyatakan kemuliaan Allah, sehingga banyak orang dapat merasakan karunia Allah melalui keberadaan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Allah. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 27 sampai dengan 38. Lukas pasalnya ke-6 ayat 27 sampai dengan 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima orang daripadanya, apakah jasamu? Menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampunilah. Berilah, dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar ibu bapak saudara? Ya, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini nanti dalam ibadah ini kita akan mempersiapkan diri mengikuti sakramen perjamuan. Tuhan sendiri yang mengundang kita untuk ikut ambil bagian dalam sakramen ini. Akan tapi sabda Tuhan kembali menguatkan kita, siapa jati diri kita. Jikalau minggu lalu Tuhan Yesus sudah memberikan pengajaran melalui bacaan kita, yaitu apa? Memiliki pemahaman yang 180 derajat berubah, berbeda, terkait dengan apa? Kebahagiaan, kalau kita masih ingat, baru minggu lalu. Berbahagialah, apa itu? Orang yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Nah, saat ini, itu semua kembali ditegaskan, sehingga tema kita dikasihi Tuhan untuk mengasihi sesama. Apa itu? Terlebih dahulu dikasihi Tuhan.
Ya, ibu bapak, saudara, dan saya adalah orang-orang yang penuh dengan kasih. Mengapa demikian? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan apa? Dengan pengorbanan di atas kayu salib. Iya dan amin. Dan inilah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita bersama, sehingga kita dapat melewati kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Mengapa? Kita dikasihi Allah. Oleh sebab itu, karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi Tuhan, maka kita diajak untuk mengasihi sesama. Bukan agar berarti ataupun bukan dalam pemahaman agar kita memperoleh keselamatan itu. Oh, itu keliru. Ya. Karena iman Kristen bukan itu. Iman Kristen adalah karena kita sudah merasakan berkat Tuhan melalui kasih-Nya di atas kayu salib, maka kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi perbuatan baik kita, persembahan kehidupan kita merupakan wujud dari ungkapan syukur atas apa? Kebaikan Allah. Mengapa demikian? Nah, ini dia bacaan kita luar biasa yang Tuhan Yesus berikan. Kalau kemarin latar belakang kelemahan orang-orang termarginalkan, berbahagia sehingga ada motivasi dalam menghadapi pergumulan itu. Nah, saat ini kita dapat melihat orang-orang yang termotivasi itu bagaimana bertindak. Nah, kan itu ya. Miskin di hadapan Allah, berbahagia. Oke, sekarang sudah termotivasi, sudah dapat bangkit, sudah dapat memperoleh kemenangan. Lalu saat ini bagaimana kita bertindak? Saat itu semua sudah berjalan. What next? Kan itu kan? What next-nya adalah bacaan kita, kesambungannya saat ini. Apa itu? Jangan sampai kita disamakan dengan orang-orang berdosa. Kok begitu? Ya, kalau coba ibu bapak lihat semua di rumah. Apa itu? Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka, dan seterusnya. Orang-orang berdosa disamakan dengan orang-orang berdosa. Dilanjutkan. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang-orang berbuat baik, itu sudah. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Nah, ini dia. Ternyata apa nih luar biasa ini? Jikalau perbuatan baik kita, justru itu kita persempit. Nah, hanya untuk orang-orang yang seperti firman Tuhan tadi katakan, orang-orang yang baik kepada kita, orang-orang yang mungkin sealiran dengan kita, satu partai dengan kita, satu keyakinan dengan kita, yang lainnya. Maka apa? Kita dianggap sama seperti orang berdosa. Oleh sebab itu, jikalau kita mau berubah, berbeda, ingat khotbah lalu dan juga to be continue saat ini lebih kepada tindakan praktisnya, praksis di dalam kehidupan. Apa itu? Tidak mempersempit kehidupan, tapi kita diajak untuk membuka kehidupan. Ayo, bagian lain. Meskipun berat dan sulit, iyalah. Terlebih kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Orang-orang yang mungkin pernah melukai kita, menyakiti kita, tapi justru kita bantu. Berat, sulit, betul. Mungkin kitanya oke, siap, tapi pendamping kita siap atau tidak. Pa atau ma gitu ya, atau anak-anak kita. Orang ini kan, waduh, pakai nuding-nuding gitu ya. Orang ini kan dulu begini sama keluarga kita. Sama kita kan begitu. Tapi kok papa atau mama atau kamu tetap membuka, tetap membagi, tetap mendampinginya dan seterusnya. Firman Tuhan hari ini menguatkan kita dalam tindakan praksis bersama dengan Tuhan. Mau tidak, kita disandingkan dengan orang-orang berdosa. Kalau saya jujur tidak mau. Oleh sebab itu,
firman Tuhan hari ini. Ayo kita membuka diri. Pastinya dalam rangka membuka diri itu membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan apa ya? Segala sesuatu. Mengorbankan harga diri, mengorbankan masa lalu, kan gitu kan? Untuk kita apa? Membuka kehidupan. Karena saya nggak mau disandingkan dengan orang berdosa, ibu bapak. Maka apa? Ayo membuka diri. Untuk siapa dapat dipulihkan, untuk siapa dapat dibangkitkan, dikuatkan, disemangati. Kita semua bersama, gitu ya. Ini hal yang menarik. Terlebih hari ini kita akan menerima sakramen perjamuan. Roti dan anggur yang melambangkan karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Siapa sih ibu bapak saudara dan saya? Sama, orang berdosa. Tanpa terkecuali kita. Akan tetapi yang terpenting di sini, memang kita adalah orang-orang berdosa. Akan tetapi orang-orang berdosa yang mau belajar untuk mengubah dan merubah kehidupan kita bersama dengan Allah. Roti dan anggur perjamuan yang akan nanti kita makan dan minum bersama menjadi penghayatan iman kita. Inilah kami yang ingin berubah itu Tuhan. Kami tidak ingin disandingkan dengan orang berdosa. Oleh sebab itu kami ingin membuka diri. Karena kami sudah merasakan berkat Tuhan. Karena kami sudah merasakan kasih karunia berkat penyertaan Tuhan. Pemulihan dan keselamatan Tuhan. Maka ini kami buka bagi semua orang. Keberadaan kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan keberadaan GKJ Cimahi juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita hanya katak dalam tempurung. Ayo kita terbuka dan membuka diri sehingga dari keberadaan kita nyata kemuliaan nama Tuhan di dalamnya, karena kita sudah merasakan kemuliaan itu bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pengakuan iman rasuli. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, kasih penyertaan Tuhan kami rasakan. Oleh sebab itu kami pun diajak untuk dapat berbagi kemuliaan itu, karena kami sudah merasakannya. Terlebih Tuhan tanpa terasa, 16 tahun perjalanan kebersamaan kami setelah kami dewasa, GKJ Cimahi. Meskipun banyak hal yang menjadi PR bersama kami, baik rumah ibadah yang saat ini pun kami belum memperolehnya, baik pastori yang saat ini pun kami sedang mencari ataupun mempersiapkan segala sesuatunya, kami yakin Tuhan memampukan, Tuhan mencukupkan kami. Dan terlebih daripada itu, biarlah pergumulan demi pergumulan ini
tidak mendorong semangat kami, akan tetapi justru dengan hal ini kami dipersatukan bersama. Sehati sepikir untuk melihat karya Tuhan di dalamnya. Karena kami yakin kami tidak sendiri. Ada kasih penyertaan Tuhan yang selalu menopang dan menguatkan. Ya Allah, dalam kesempatan saat ini kami menyerahkan pelayanan kasih yang kami lakukan di dalam kehidupan bersama ini. Kami yakin kuasa Tuhan nyata. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan kami. Majelis Penatua Diaken dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, damai sejahtera berkat Tuhan selalu dirasakan. Komisi-komisi yang ikut ambil bagian dalam kebersamaan kami dalam berpelayanan, kasih penyertaan Tuhan juga selalu melingkupi kehidupan mereka. Dan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan melingkupi mereka, Tuhan melindungi, menjaga mereka. Kedewasaan mereka dalam menghadapi pergumulan bersama dengan Allah, sehingga mereka pun Tuhan mampukan. Kami juga berdoa di tengah pandemik yang ada, kelemahan kami yang ada, kami yakin kuasa Tuhan memampukan, menguatkan kami pribadi lepas pribadi. Jikalau sebentar nanti juga kami akan menerima sakramen perjamuan dalam melalui roti dan anggur perjamuan ini, kami diingatkan karya Allah di dalam hidup kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Persembahan umat. Sebagai ucapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Umat menyanyikan Kidung Jemaat 293 ayat 1. Puji Yesus. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang pengasih, terimalah persembahan yang kami haturkan kepadamu ini selaku bagian dari ibadah kami. Kiranya persembahan ini Tuhan kuduskan dan hamba-Mu yang mengelolanya Engkau berikan hikmat, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Demikian pula sabda-Mu yang telah kami dengar bersama melalui hamba-Mu yang Kau utus, Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Biarlah tiada kembali dengan sia-sia, melainkan menjadi pedoman hidup bagi kami dan suluh bagi langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan memanjatkan doa ini, seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan. Oleh sebab itu, ibu bapak yang menjadi pemimpin di dalam sakramen perjamuan di rumah masing-masing ataupun dimanapun berada, saya harap akan mempersiapkan diri. Dan juga materi yang akan digunakan baik yang dari majelis, roti dan anggur perjamuan dari majelis, ataupun yang ada di rumah saat ini, mau dipersilakan juga untuk dipersiapkan bersama. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan yang pertama, penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjumpaan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Oleh sebab itu, sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus? Apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sampai sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Marilah kita berdoa. Roti dan anggur yang akan sebentar kami nikmati, mampukan kami untuk dapat menghayati bahwa ini merupakan tubuh dan darah Kristus. Tubuh darah yang sudah dikorbankan di atas kayu salib sehingga kami memperoleh keselamatan darinya. Mampukan kami ya Allah dapat bersekutu dengan Allah dalam hidup kami sehingga kami dapat memuliakan Tuhan melalui laku lampah kehidupan kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, tubuh yang dikorbankan di atas kayu salib sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah roti ini. Sambil mengingat dan mengucap syukur atas kasih karya Allah dalam pengorbanan di atas kayu salib, terima dan makanlah roti ini. Anggur yang dituangkan di dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Darah yang dikorbankan di atas kayu salib, yang dicurahkan di atas kayu salib sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah anggur ini. Dengan percaya dan mengingat akan kasih karya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, terima dan minumlah anggur ini. Sebagai ungkapan syukur kita, saat kita sudah menerima roti dan anggur perjamuan, kita akan mengumpulkan persembahan perjamuan kudus dan diiringi lagu Kidung Jemaat 293. Puji Yesus.
Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Allah, saat roti dan anggur perjamuan sudah kami nikmati. Biarlah ini lambang akan kebersamaan kami dalam Tuhan, kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, ada pemulihan di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhanlah menyiapkan kami untuk Tuhan pakai, Tuhan bentuk kami dalam menghadapi hari-hari pemberian-Mu. Berkati juga persembahan yang sudah kami berikan, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dimuliakan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 453, Yesus kawan yang sejati. Umat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini dan kini. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.